Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, di sini saya Qur'ani Almafilanda, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya angkatan 2019 kelas Indralaya dengan NIM 06031281924059. Baiklah, langsung saja pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan ini saya akan mengangkat permasalahan terkait ekonomi pendidikan, yaitu pembelajaran jarak jauh sebagai masalah baru dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari pembuatan video ini untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah ekonomi pendidikan, yang mana dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Haji Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan dan membahas permasalahan yang saya angkat mengenai pembelajaran jarak jauh sebagai masalah baru dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pendidikan juga tidak terlepas dari masalah ekonomi, dikarenakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Adanya COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi rakyatnya dari pandemi COVID-19, seperti physical distancing, PSBB, penutupan sekolah dan perguruan tinggi, dan work from home atau WFH. Dampak yang terjadi pada masa COVID-19 seperti sekarang ini, yaitu merosotnya perekonomian masyarakat, diantaranya terjadinya PHK besar-besaran, dan daya jual UMKM masyarakat yang merosot sangat rendah. Turunnya penghasilan keluarga memberikan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan anak. Terjadi tiga krisis, yaitu krisis kemiskinan anak, krisis gizi, dan krisis pendidikan pada anak. Pada masa pandemi seperti ini, ekonomi keluarga sangat terganggu, sementara pendidikan anak harus tetap berlangsung. Anak-anak harus tetap belajar dari rumah, yang membutuhkan gawai atau handphone, paket internet yang cukup, laptop, dan sinyal yang bagus. Jika ekonomi keluarga terganggu, sulit untuk memenuhi semua kebutuhan anak untuk menempuh pendidikan pada situasi masa pandemi COVID-19 ini, seperti pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan formal yang berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber yang diperlukan di dalamnya. Kebijakan pembelajaran jarak jauh ini dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ. Seluruh wilayah Indonesia sudah menerapkan kebijakan ini, baik dari sekolah dasar maupun perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Dampak bila terlalu lama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem, menyebutkan ada 3 dampak utama. Dampak yang pertama ialah ancaman putus sekolah. Resiko anak putus sekolah dikarenakan anak tersebut terpaksa putus sekolah dan melanjutkan bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Permasalahan ini dipicu oleh banyaknya orang tua yang tidak bisa melihat peranan langsung sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Dampak yang kedua ialah penurunan pencapaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar antar peserta didik, terutama untuk anak-anak dari sosial ekonomi yang tinggi. Dampak yang ketiga yaitu adanya risiko kekerasan pada anak dan risiko eksternal.
Solusi dari permasalahan yang terjadi agar peserta didik tetap bisa melanjutkan pendidikan meskipun menerapkan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, sekolah harus melakukan komunikasi secara intensif dengan orang tua murid untuk mempertimbangkan besaran SPP dan memberikan keringanan kepada siswa yang tidak mampu agar tetap melanjutkan sekolah. Yang kedua, pemerintah juga telah memberikan bantuan kuota internet bagi peserta didik untuk meringankan biaya kuota internet yang mahal. Dan yang ketiga, pemerintah maupun sekolah meluncurkan program-program beasiswa untuk peserta didik. Jatuh tertimpa tangga, pendidikan di Indonesia kembali mengalami permasalahan setelah banyaknya siswa yang diputus sekolah akibat pandemi COVID-19. Kini sejumlah siswa harus menghadapi tak mendapatkan sekolah akibat penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara daring sejumlah dari masa pandemi COVID-19 ini. Dan pemirsa, kita juga akan melihat sejumlah faktor yang menjadi latar belakang mengapa banyaknya siswa-siswa yang putus sekolah di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah menikah. Mayoritas siswa perempuan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai permasalahan pembelajaran jarak jauh sebagai masalah baru di dalam dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.